Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Mahkamah Institut. Perkenalkan saya host Mahkamah Institut dengan Delvin Siregar. Tema hari ini kita akan membahas sosok ulama terkenal di Eropa. Namanya Syekh Abdul Qadir As-Sufi atau yang dulunya bernama Ian Dallas. Hari ini kita kedatangan murid dari ulama terkenal tersebut yang banyak muridnya di Eropa, tapi ternyata di Indonesia pun ada beberapa muridnya. Salah satunya itu Bapak Irawan Santoso. Kita pengen tahu cerita bagaimana kok bisa Bapak Irawan Santoso ini bisa ketemu ulama besar di Eropa ini. Untuk kisahnya, kita langsung saja ke Bapak Irawan Santoso, Sidik. Jadi, awal perkenalan seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, bagaimana Pak Irawan? Monggo diceritakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi pertama kali saya berjumpa dengan sosok Syekh Abdul Qadir As-Sufi itu tahun 2013. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini adalah mursyid tarekah Qadiriyah, Sajiliyah, Darkawiyah. Beliau ini ulama besar di Eropa dengan memiliki murid yang sangat banyak. Mayoritas muridnya ini berasal dari orang-orang bule, orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa yang mu'alaf gitu. Karena beliau juga adalah sosok yang mu'alaf pada usia 30 tahun. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini dulu lahir di Skotlandia tahun 1930. Kemudian pada usia 30-an dia ke Maroko. Nah, disitulah dia bersyahadat di Masjid Qarawin di kota Fez, Maroko. Dia bersyahadat di tangan Syekh Abdul Karim Al-Daudi. Ketika itu imam Masjid Qarawin di Maroko. Nah, setelah itu beliau belajar Islam dan mengikuti tarekah Qadiri Sajili Darkawi, berguru dengan Syekh Muhammad Ibn Al-Habib di kota Meknes, Maroko. Nah, dari situlah kemudian perjalanan spiritualnya menjadi seorang muslim terus meningkat sampai kemudian dia kembali ke Eropa, dan menyebarkan Islam. Nah, dia mengunjungi kota Granada, Sevilla, Cordoba, Spanyol, kemudian ke London, Inggris, Skotlandia, kemudian ke Jerman, sempat juga ke Amerika Serikat, sempat juga ke Swiss, dan lain-lain. Nah, di berbagai kota ini biasanya beliau selalu berdakwah Islam. Dan disitulah dia selalu memiliki murid. Gitu. Sampai kita, kalau bukti dakwah beliau ini, kita bisa melihat hari ini ada jemaah-jemaah besar, itu di kota Granada, Spanyol. Di Granada itu ada berdiri masjid Le Mesquita La Granada, ini masjid Jami Granada, ini persis di seberang istana Alhambra di kota Granada, Spanyol. Kemudian ada juga di Sevilla, kemudian ada masjid di Norwich, Amerika Serikat, Inggris. Kemudian ada juga masjid di kota Cape Town, Afrika Selatan. Jadi 15 tahun terakhir Syekh Abdul Qadir itu menetap di kota Cape Town. Nah, disitulah dia menghabiskan akhir hayatnya sampai dia wafat tahun 2021 di Cape Town, Afrika Selatan. Nah, di situ dia meninggalkan warisan, ada sebuah masjid yang persis berada di tengah kota, dulunya gereja, kemudian dibeli oleh komunitas Syekh Abdul Qadir As-Sufi, dan di sana berdiri masjid yang menjadi sentral dakwah Islam di kota Cape Town. Nah, yang menarik dari beliau ini adalah selain perjalanan kisah hidupnya adalah pemikirannya. Pemikiran beliau ini unik karena beliau memberikan jawaban. Karena beliau besar di barat, dan artinya dia berada di jantung kapitalisme. Jadi musuh Islam hari ini adalah kapitalisme, yang secara umum kita sebut adalah modernisme. Nah, beliau memberikan pengajaran bagaimana agar umat Islam ini bisa mengalahkan terhadap jeratan modernisme ini. Bagaimana jalan keluarnya? Jadi, secara umum,
umat Islam hari ini hanya terbelah pada dua pemikiran. Kita berkolaborasi dengan modernisme atau kita melawan terhadap modernisme. Gitu. Jadi yang jamak hari ini secara 100 tahun terakhir, banyak yang mengajarkan kita harus berkolaborasi pada modernisme. Gitu. Artinya mengikuti pada sistem. Sementara dari Syekh Abdul Qadir, beliau memberikan pengajaran bahwa modernisme ini tidak bisa kita ikuti. Tapi kita harus akhiri. Beliau memberikan banyak sekali clue, jalan keluar, diagnosa terhadap modernisme ini, mulai dari bagaimana lahirnya modernisme ini dari masa Renaissance di Eropa, kemudian muncul revolusi Prancis, sampai kemudian siapa sebenarnya penguasa di era modern ini, modernisme ini. Penguasanya itu adalah para bankir. Nah, mereka yang menguasai keuangan sehingga mereka kemudian mengkooptasi kekuasaan, baik dalam setiap negara. Jadi diagnosa itulah yang diberikan. Nah, dengan diagnosa peradaban modernisme yang seperti itu, maka kita tidak bisa jalan keluarnya adalah memberikan tawaran untuk berkolaborasi. Artinya kita harus keluar dari lubang biawak. Sebagaimana hadis Sayyidina Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jalan keluar dari lubang biawak ini? Nah, beliau memberikan jalan keluar juga. Jadi setelah pondasi politik Islam runtuh, tauhid Islam runtuh, maka kita harus kembali kepada amal ahlul Madinah. Apa itu amal ahlul Madinah? Ini adalah pola penerapan Islam mengikut 3 generasi awal. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Nah, inilah adalah modul dalam menjalankan Islam. Jadi era kejayaan Islam itu adalah era amal ahlul Madinah. Maka kita harus kembali ke sana. Jalan kembali ke sana itu bagaimana? Kita harus mengikuti kembali mazhab, mengikuti kembali akidah atau tauhid yang benar. Karena hari ini modernisme ini tatanan yang pertama kali dirusak adalah akidah. Karena umat menjadi terpengaruh kepada akidah modernisme. Apa itu akidah modernisme? Ini akidah yang terpengaruh oleh pengajaran filsafat. Gitu. Jadi filsafat ini masuk ke Eropa pada era Renaissance. Renaissance itulah yang melahirkan namanya era modern. Maka kemudian hari ini kita bisa lihat tatanan politik, tatanan hukum, kekuasaan, sampai ekonomi, perdagangan, ini semua dipengaruhi dari landasan filsafat. Nah, dari sinilah kemudian Syekh Abdul Qadir memberikan jalan keluar. Bahwa kita harus kembali kepada akidah yang benar. Karena secara garis besar, apa yang diajarkan oleh filsafat materialisme, ini seperti qadariyahnya. Dari segi akidah. Jadi qadariyah, segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Nah, ini bertentangan secara tauhid dalam Islam. Maka Syekh Abdul Qadir kemudian banyak sekali semasa hidupnya itu menuliskan buku. Mulai dari buku yang tema-temanya The Political Writing. Yang terakhir kali dia tulis adalah buku The Entire City. Kemudian ada buku Sultania, Root Islamic Education, dan lain-lainnya. Tentu buku yang dia tulis itu dalam bahasa Inggris. Gitu. Tapi memberikan jalan keluar terhadap diagnosa zaman dan bagaimana kita keluar dari zaman. Nah, di Indonesia, waktu beliau dalam era tahun 90-an, mulai dari era 70-an, beliau memberikan diagnosa bahwa dunia hari ini adalah terpapar dengan sistem riba. Nah, jadi riba hari ini dengan banking system yang menguasai dunia, inilah yang kemudian menjadi penyakit peradaban. Nah, tentu riba ini muncul, sistem riba ini muncul dimulai dari rusaknya akidah. Nah, itulah yang dipengaruhi dari faktor Renaissance di Eropa. Jadi ada pergeseran akidah, maka kemudian muncullah banking system. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir dari semua buku-bukunya itu, semuanya berbicara perihal tauhid. Nah, jadi semua buku yang dia tulis itu adalah berbicara tentang tauhid. Nah, jadi bukan berbicara soal dinar dirham. Nah, tidak ada buku beliau itu membicarakan bagaimana kita harus back to dinar dirham, tapi back to tauhid. Kembali kepada tauhid yang merujuk pada amal ahlul Madinah. Jadi ada sekitar 50-an judul buku dia, ditambah dengan artikel-artikel beliau yang pernah tulis. Semuanya adalah mengajarkan agar umat ini kembali kepada iman. Iman dan amal yang benar supaya kita kembali kepada masa kejayaan Islam. Nah,
Saya pertama kali mengenal beliau itu artinya berjumpa pertama kali itu tahun 2013. Jadi Syekh Abdul Qadir Asyupi ini karena memiliki banyak murid seantero dunia, beliau memiliki satu agenda khusus setiap tahun di mana berkumpullah murid-murid dia dari Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, Amerika Serikat, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Pakistan, dari Turki, dari Maroko dan lain-lain. Jadi muridnya ini ada lintas negara gitu, dari berbagai belahan negara, saking banyaknya. Nah, beliau sering mengadakan setiap tahun itu namanya Mausam. Nah, Mausam ini musim. Jadi dia ini seperti musim berzikir gitu. Jadi Mausam ini selalu diadakan pada bulan Oktober. Itu bertepatan dengan miladnya Syekh Abdul Qadir Asyupi. Nah, Mausam itu sering dilakukan itu selama beliau tinggal di Cape Town, maka dilakukan di kota Cape Town, Afrika Selatan. Nah, pada sejak tahun 70-an sampai kemudian tahun 2014, beliau tuh mendakwahkan tentang pentingnya melawan riba, artinya dengan mengembalikan kembali rukun zakat. Karena sebagaimana surat Ar-Rum mengatakan bahwa zakat inilah antitesa dari sistem riba yang hari ini menyeruak. Nah, salah satu produk bagaimana kita untuk melakukan perlawanan terhadap riba dan menyuburkan kembali zakat, maka zakat harus dikembalikan kepada fikihnya. Fikih yang merujuk pada amal Ahlul Madinah, fikih klasik gitu. Nah, fikih zakat ini harus kembali diambil, dipungut oleh ulil amri minkum, artinya pemimpin Islam. Nah, jadi modernisme ini mempengaruhi definisi dan pemahaman kita terhadap ulil amri minkum. Nah, Syekh Abdul Qadir mendudukkan kembali bagaimana pentingnya kita memerlukan ulil amri minkum yang benar supaya rukun zakat ini bisa ditegakkan sesuai dengan fikihnya. Nah, disitulah kemudian muncul salah satu produk alat membayar zakat itu adalah emas dan perak. Sebagaimana dulu dalam sunnah. Itu yang kita kenal dengan dinar dan dirham. Nah, dakwah soal dinar dan dirham ini kemudian sangat kencang seantero dunia karena kemudian dicetak pertama kali oleh murid-murid Syekh Abdul Qadir tahun 90-an itu di Granada. Nah, sampailah kemudian di Indonesia ada dakwah ini perihal dinar dirham inilah yang kemudian banyak marak. Banyak orang membeli emas dan perak dan lain-lain. Nah, tapi kemudian ini bergeser orientasinya. Nah, jadi di Indonesia rata-rata yang mengenal, artinya mengenal ini tahu sosok Syekh Abdul Qadir Asyupi ini adalah para penggiat dinar dan dirham. Karena ketika itu big project dari Syekh Abdul Qadir itu yang adalah bagaimana mengenalkan kembali dinar dan dirham gitu ketika itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tahun 2014 beliau tuh memberikan sebuah hujah untuk keluar atau disassociate dari gerakan dinar dan dirham. Nah, sejak itu tidak ada murid-muridnya di berbagai belahan dunia itu yang menjalankan lagi bisnis seperti jual beli dinar dan dirham. Karena menurut Syekh Abdul Qadir ini praktek yang diamalkan itu berbeda dengan apa yang kita tuju di awal gitu. Jadi tujuan awal dinar dan dirham itu adalah mengembalikan rukun zakat. Jadi menurut beliau rukun zakat ini tidak kembali. Justru gerakan dinar dirham ini tidak berorientasi pada mengembalikan rukun zakat. Maka hasil dia memberikan hujah untuk keluar dari gerakan dinar dan dirham, jadi tidak ada berhubungan dengan beliau. Nah, karena penggiat dinar dirham ini ketika itu yang pertama kali mengetahui soal Syekh Abdul Qadir, maka saya pun mengetahui Syekh Abdul Qadir ini waktu itu dari para penggiat dinar dirham gitu loh. Awal mulanya saya tahu, tapi saya membaca buku beliau pertama kali. Judulnya adalah Sultania. Di sini saya merasa ini adalah sosok yang bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya tentang bagaimana dan apa itu kekuasaan Islam. Karena waktu itu saya dalam proses pencarian bagaimana jalan keluar terhadap pola kekuasaan Islam yang sekarang. Nah, tapi saya ingin berjumpa dengan orang yang menulis buku ini. Itulah Syekh Abdul Qadir Asyupi. Maka saya berangkat ke Cape Town pertama kali tahun 2013, ketika itu acara Mausam.
Nah, bulan Oktober. Nah, ini di sini ada cerita menarik yang saya alami. Oh, betul. Saya berangkat ke Cape Town itu pertama kali itu saya nggak punya uang. Nah, karena waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya ingin berjumpa dengan sosok yang menulis buku Sultania ini. Nah, karena saya dalam pikiran saya ini orang yang bisa memberikan saya jawaban terhadap jalan keluar dari kemelut Islam hari ini. Jadi buku Sultania ini memberikan saya inilah ada kepuasan batin setelah saya banyak membaca buku dan lain-lain. Saya tidak merasakan bagaimana jawaban untuk bisa keluar dari kemelut zaman hari ini. Dan saya sempat bergabung dengan beberapa organisasi-organisasi Islam, mencari, nggak ketemu juga jawabannya. Nah, setelah membaca buku Sultania ini, saya melihat di sini nih ada jawaban. Maka saya ingin jumpa dengan sosok penulisnya. Nah, karena berjumpa itu, maka saya ingin berangkat ke Cape Town. Nah, berangkat ke Cape Town ini, yaitu saya tidak punya uang. Nah, untuk bisa berangkat ke sana, saya harus ikuti dulu orang-orang yang pernah berjumpa dengan beliau ini. Gitu. Itulah para penggiat dinar dan dirham tadi. Nah, saya nggak punya duit, nggak punya uang ketika itu. Nah, kemudian saya pada malam Jumat, saya itu karena saya ingin berjumpa dengan beliau, sangat ingin bertemu dengan sosok beliau itu, tapi saya nggak punya uang. Malam Jumat itu saya bermimpi, gitu, bermimpi berjumpa beliau. Dalam mimpi itu saya berada dalam lingkaran zikir Mosem itu, padahal saya belum pernah hadir di Mosem sebelumnya. Tapi saya bermimpi saya berada di situ, gitu loh. Terus pagi harinya jam 9, tiba-tiba ada seorang tokoh pejabat itu mengirim uang kepada saya. Saya terkaget. Duh, ini orang mengirim uang, jumlahnya cukup untuk saya berangkat ke Cape Town. Sesuai. Artinya nominalnya. Ini untuk bisa beli tiket, untuk bisa akomodasi dan lain-lain, ini cukup. Alhasil ya sudah. Kalau gitu, saya coba untuk berkomunikasi dengan mereka yang sudah memiliki visa dan tiket untuk ikut berangkat ke Cape Town. Cape Town pakai visa. Karena Indonesia harus mengurus visa di kedutaan Afrika Selatan. Nah, ini problematika state ini. Jadi Indonesia ini negara yang sangat tidak merdeka, kemana-mana harus dengan visa gitu. Nah, sementara mereka sudah harus berangkat, itu sudah siap visa dan tiket itu berangkat pada hari Selasa. Ini posisi hari Jumat. Nah, jadi hari ini. Nah, jadi cuma 5 hari, Sabtu Minggu libur. Nah, problemnya ke normal mengurus visa itu perlu 5 hari. Nah, ini ada hari Jumat. Ada Sabtu Minggu. Tapi saya punya duit, saya belum bisa berangkat karena harus ada visa. Alhasil saya berkomunikasi dan ujungnya adalah visa di-apply saja, diurus saja hari Senin. Karena saya masih punya 1 hari. 1 hari? Hari Senin. Maka di-apply lah visa itu ke kedutaan Afrika Selatan hari Senin. Alhamdulillah visa disetujui. Jadi Selasa pagi visa saya selesai. 1 hari. Nah, jadi 1 hari saya mau mengurus visa dan itu langsung keluar. Normalnya 5 hari? Normalnya 5 hari. 1 hari bisa keluar. Alhamdulillah. Itulah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya berterima kasih kepada sosok yang ikut membantu saya menjadi wasilah keluarnya visa itu sehingga saya bisa berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Nah, kemudian setelah visa positif keluar, maka saya pun kemudian membeli tiket. Membeli tiket, kemudian isut. Nah, Selasa sore saya sudah bisa ikut ke bandara dan berangkatlah ke Cape Town. Nah, problemnya waktu itu saya tidak bisa berbahasa Inggris, kan karena di sana komunitas semua berbahasa Inggris. Dari Eropa kan? Dari Eropa. Syekh Abdul Qadir juga berbahasa Inggris dan lain-lain. Jadi saya ya hanya sepatah 2 patah saja untuk bisa komunikasi dengan para fukara. Nah, jadi sebutan murid-murid Syekh Abdul Qadir ini disebut dengan para fukara. Dan itu dengan bahasa Inggris. Saya hanya ikut-ikut saja melihat keindahan kota Cape Town. Karena bagi saya pribadi, inilah perjalanan terjauh yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu. Karena sebelumnya saya paling keluar negeri hanya kisaran Malaysia, Singapura, Vietnam, ASEAN lah. Yang nggak pakai visa. Yang nggak pakai visa. Tiba-tiba ini sampai ke kota Cape Town, Afrika Selatan. Nah, saya begitu sampai Cape Town ya saya takjub. Wah, di kota sangat indah dan lain-lain. Nah, ini karena asbab urusan
Islam ini, itu yang menerbangkan sampai ke sana. Nah, sampai di Cape Town ya saya mengikuti rutinitas acara. Saya masih baru pertama kali datang. Nah, sentral kegiatan ketika itu adalah di masjid. Nah, itu yang masjid yang disebut dengan The Jumu'ah Mosque. Yang bekas gereja tadi yang itu. bekas gereja yang sudah dibeli. Jadi itulah sentral kegiatan zikir itu ada di situ. Nah, kegiatan zikir itu kan dilakukan malam hari. Jadi hanya 3 hari saja. Malamnya itu zikir ya, sisanya banyak acara santai kan, acara silaturahmi, ramah tamah dengan para pukara dan lain-lain. Nah, tapi ketika sebelum malam zikir itu kan di situ ada hari Jumat. Nah, jadi sholat Jumat lah di situ. Jadi pertama kali berkumpulnya para pukara yang dari berbagai negara itu pada sholat Jumat. Sholat Jumat itu sudah berkumpul. Nah, saya pun sholat Jumat di situ. Nah, sholat Jumat di situ saya datang, saya duduk menunggu azan, saya yang berzikir seadanya. Saya berada di saf kedua atau saf ketiga seperti itu. Tiba-tiba setelah saya duduk di tengah masjid, saya di barisan tengah gitulah. Tiba-tiba saya melihat ke kanan. Melihat ke kanan, loh di situ ada sosok Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Wah, dia ketika itu duduk di paling pojok sebelah kanan di saf pertama. Ternyata dia sudah datang, saya tidak tahu kapan dia masuk kan gitu di masjid. Saya melihat ke kanan, loh itu Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Itulah pertama kali saya melihat wajah beliau secara langsung. Dia ada di pojok sebelah kanan, saya di tengah gini. Saya melihat kanan, Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Saya pun bingung. Tapi ketika itu Syekh Abdul Qadir As-Sufi itu melihat ke kiri. Karena kan dia di pojok kanan, dia melihat ke kiri, melihat jemaah. Gitu. Dia seperti melihat ke arah saya, tapi saya nggak yakin dia melihat ke arah saya. Ketika dia melihat ke kiri, dia melihat ke arah saya, dia tersenyum gitu. Tersenyum dan dia memberi salam seperti ini. Saya nggak yakin dia apakah Syekh Abdul Qadir senyum pada saya. Sempat lihat kanan kiri, siapa ini ditegur? Saya melihat kanan kiri gini, siapa yang dia senyumin gitu. Tapi tidak ada orang melihat ke arah dia, cuma saya sendiri kan. Tapi dia tersenyum pada saya bingung. Apa dia senyum pada saya? Tapi saya nggak mau pede kan gitu. Ya saya nggak membalas senyumnya. Saya masih bingung aja. Itulah saya pertama kali. Tapi dia tersenyum gitu. Nah, oke. Itulah saya pertama kali melihat beliau ketika sholat Jumat. Dia berada di masjid. Nah, setelah itu ya pulanglah. Malamnya ya malam zikir. Malam zikir kan beliau hadir. Malam pertama beliau nggak hadir. Malam kedua baru beliau hadir. Nah, beliau hadir dan beliau berada di depan, duduk di tengah. Disitulah saya melihat yang kedua kali wajah beliau. Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ini orangnya. Inilah seorang ulama. Disitulah saya melihat keindahan malam zikir. Karena yang berzikir ini rata-rata bule-bule. Mayoritas itu bule-bule muridnya. Saya bingung. Wah, bule-bule ini megang tasbih, pakai pakaian jelabah. Wah, mereka sangat kencang sekali zikirnya. Saya agak tersinggung dalam hati saya. Ini saya dari negeri yang mayoritas muslim, saya belum pernah mengikuti zikir seperti ini. Karena saya masih awam. Saya belum pernah ikut tarekat, belum pernah dalam majelis-majelis. Baru itulah saya ikut majelis zikir di kota Cape Town. Bersama dengan mayoritas fukara-fukara internasional. Dan banyak bule-bule. Saya bingung, ini ada bule, seorang lawyer dari Jerman, dia pegang tasbih. Saya kaget, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, disitulah kemudian zikir berlangsung sampai malam, kemudian diakhiri dengan makan malam dan ada daras. Daras itu diberikan oleh ketika itu adalah Syekh Murtada kan gitu, yang memberikan daras tahun 2013. Itu ceramah. Ceramah setelah malam zikir lah. Nah, disitulah kemudian setelah itu ya makan malam, ya ramah tamah kan gitu. Nah, baru kemudian itu malam minggunya, ya malam Senin hari Seninnya kita santai, hari Selasa lah kita kemudian dijamu di rumah Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Jadi beliau tinggal di rumah yang sangat besar sekali di kota Cape Town, di pusat kota. Jadi kota Cape Town ini seperti ada 3 kelas gitu loh. Jadi kan dulu kan dikenal dengan apartheid. Ada kelas wilayah kulit putih dan wilayah kulit hitam, dan ada kulit berwarna. Jadi ada 3 kelas. Asia. Kulit putih yang strata teratas, ada kulit color. Nah, jadi kok kita gini yang keturunan Melayu itu disebut dengan color. Kemudian ada kulit hitam nih orang-orang Afrika. Nah, beliau itu karena dia seorang bule ya beliau tinggal di wilayah kulit putih.
Kalau di sini daerah Menteng lah kan gitu. Kalau di Jakarta itu daerah Menteng. Kawasan elit ya. Kawasan elit. Jadi rumah dia tuh di kawasan elit. Rumahnya besar sekali. Saya kaget juga, wah ini seorang syekh rumahnya besar, mewah kan gitu. Wah, jadi beliau membuat jamuan makan kepada tamu-tamunya, murid-muridnya yang dari berbagai negara. Maka dibuatlah 2 hari, saking banyaknya. Jamuan makan itu semua diundang dan dibuat tenda besar di pekarangan rumah dia. Jadi pekarangan rumahnya tuh luas sekali, ada kolam renangnya, ada pekarangan. Setelah dibangun tenda, jadi per delegasi-delegasi yang diundang. Sehari sebelumnya delegasi dari Spanyol, Pukara Spanyol, dari Inggris, dan lain-lain. Kemudian kita, Indonesia, Malaysia, dengan bergabung dengan delegasi Inggris, nah itulah diundang pada hari berikutnya. Nah, disitulah spesial, artinya berjumpa dengan seorang Syekh Abdul Qadir As-Sufi di pekarangan rumahnya itu. Saya kemudian kita makan, nah saya disitulah jumpa nasi. Nah, jadi yang satu juga kisah di kota Cape Town ini, kita orang Indonesia ini, saya baru pertama kali ke kota Cape Town, saya pikir ini Afrika yang gersang, bukan, ternyata ini adalah kota yang sangat Eropa sekali kan, karena mayoritas orang-orang Eropa di sana gitu. Jadi bukan Afrika, ini adalah kota Eropa. Nah, jadi saya ketika itu tinggal bersama Abdul Sabur Kirk. Nah, ini orang Jerman. Nah, jadi pasangan suami istri yang sudah Muslim, mereka berasal dari Jerman. Suaminya Jerman, istrinya orang Inggris gitu. Tapi mereka Muslim. Eropa semua. Eropa semua. Jadi saya tinggal bersama mereka. Makanannya makanan mereka gitu yang disuguhkan. Sarapannya roti, makanannya adalah ya makanan-makanan orang bule lah. Nggak ada nasi lah. Nggak ada nasi. Perut ini ya bingung juga awal kali ini. Bagaimana bisa menerima makanan seperti ini kan gitu. Kita perut Melayu kan harus makan nasi. Nah, jadi selama tinggal di situ ya jumpa nasi itu ya sudah sangat susah sekali. Nah, pas ketika jamuan makan di rumah Syekh Abdul Qadir As-Sufi disuguhin nasi. Wah, alhamdulillah. Jadi cuma makan nasi lah di situ kan. Makan nasi. Jadi secara johir saya senang karena jumpa nasi. Kemudian secara batin disitulah sosok perjumpaan dengan Syekh Abdul Qadir As-Sufi secara khusus. Nah, beliau pun kemudian setelah makan kita dijamulah satu persatu. Dari Indonesia, dari Inggris, itu per delegasi-delegasi diajak berjumpa. Nah, saya kan baru pertama kali ke sana. Pertama kali Cape Town, saya belum tahu bagaimana tata caranya. Ya, saya ikut-ikut aja. Nah, perjumpaan pertama ya adalah dari Indonesia, ini dikenalkan ini pas giliran saya. Kemudian dikenalilah ini Irawan dari Indonesia, dia first time datang ke Cape Town. Oh, wonderful, kata Syekh Abdul Qadir. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya belum fasih. Ya, masih conversation pun saya susah ketika itu. Fasih mungkin Bang. Paham tapi nggak bisa. Ya, pokoknya sama sekali kadang nggak ngerti pun. Orang bahasa Inggris saya hancur lebur kan gitu. Nah, jadi ketika giliran saya berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir, saya bingung mau ngomong apa kan gitu. Mau bicara saya nggak ngerti. Saya hanya membawa kamera ketika itu. Karena tujuan saya ke sana itu sambil jalan-jalan, sambil mosem, ya banyak jalan-jalan. Nah, jadi saya di sana banyak foto sana, foto sini kan gitulah. Jadi saya hanya bawa kamera, saya hanya berbisik kepada seorang pukara yang mengawal Syekh Abdul Qadir. Nah, ketika itu saya bertanya kepada dia, can I take foto kan gitu. Dia bilang boleh. Boleh. Jadi karena dia izinkan ya, saya bilang begitu saya jumpa, Assalamualaikum Syekh Abdul Qadir. Waalaikumsalam, kata dia. So sorry I can't speak English kan gitu. Itulah yang saya tahu. Dia bilang wonderful, kata. Dia bilang saya ingat perkataan beliau pertama kali, ya wonderful, welcome kan. Dan thank you. You invite me, I dream you, kata. Saya hanya berkata seperti itu. Bapak ceritain mimpi sebelum berangkat itu ya? Jadi, I dream you. Oh ya, mimpi itu adalah ajang perjumpaan, kata beliau. Jadi mimpi itu adalah ajang juga kita berjumpa, ajang bertemu. Oh, alhamdulillah. Habis itu saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Saya hanya ingat, Syekh, can I take photo with you? Saya ingat foto saja. Oke, yes. Udah saya kasih kamera saya pada si
Fukara yang mengawal dia lagi ngambil foto saya bersama Syekh Abdul Qadir. Punyalah saya foto spesial, gitu. Itulah. Jadi saya satu-satunya fukara di Indonesia yang punya foto spesial dengan Syekh Abdul Qadir. Yang lain nggak minta foto. Jadi bukan salah saya kalau saya punya foto. Gitu loh. Karena nggak minta. Karena nggak minta dan ya kenapa mereka nggak minta gitu loh. Saya minta foto. Jadi jangan cemburu kalau saya punya foto spesial dengan Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu loh. Jadi itu problem juga. Gara-gara saya punya foto spesial lah, saya dicemburuin. Nah, itu tapi ya udahlah itu terserah pada masing-masing kan begitu. Nah, jadi saya punya foto dengan Syekh Abdul Qadir. Karena sulit untuk bisa berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir secara khusus itu sulit, apalagi berfoto. Karena beliau ini untuk berjumpa sangat susah. Kalau tidak diundang, nggak akan bisa jumpa. Jadi bukan seperti maaf kata orang awam gitu datang masuk, Assalamualaikum saya, nggak bisa. Jadi nggak semua muridnya bisa ketemu Nggak bisa. di acara musim itu? Nggak bisa. Kalau nggak diundang beliau, nggak akan bisa jumpa. Ya orang umum juga begitu. Karena beliau sudah sangat spesial khusus sekali. Jadi maka ketika kita punya foto itu sangat spesial sekali. Karena nggak sembarangan momen itu bisa didapatkan. Pantas tadi bilang ada banyak yang iri. Banyak yang cemburu lah ini macam lah kan gitu. Nah itulah situasinya. Nah kemudian habis itu saya kan menunggu fukara yang lain juga masih berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir, ngobrol, saya hanya menunggu aja. Kemudian ada seorang fukara mengatakan, Syekh, bolehkah kamu memberikan nama kepada mereka? Kan gitu. Jadi ketika itu saya tidak meminta untuk mendapatkan nama Muslim lah. Ya biasa kan kita lahir sebagai Muslim, nama saya masih nama Jawa, kan? Artinya nama belum ada Muslimnya lah bahasanya kan itu. Kan Irawan Santoso kan masih belum karakter sebagai nama Islam kan. Kalau orang-orang Eropa tuh dia di paspornya masih namanya Alexander apa kan gitu. Tapi beliau punya nama Muslim gitu. Misalnya Andreas apa kan ini. Tapi ada nama Muslimnya. Dan nama Muslim itu biasa kebanyakan diberikan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu. Jadi yang kita panggil tuh nama Muslimnya, bukan nama sebagai paspornya. Ada yang malah marah dia kalau kita panggil nama asli dia gitu. Begitu. Jadi nama Muslimnya. Nah, jadi disitulah saya juga dimintakan nama saya. Nah, di situ saya berdiri sambil berhadapan dengan Syekh Abdul Qadir sekitar 2 meteran gitulah, artinya jarak gini. Nah, di situ Syekh Abdul Qadir memerhatikan saya, melihat saya seperti ini. Saya dipandanginya lama sekali. Saya deg-degan kan, waduh ini kenapa saya ngelihat saya begini? Dia seperti nerawang gitu kan. Orang Eropa yang bisa nerawang. Oh ya, jadi mungkin saya unik. Orang bule apa benar apa gimana kan gitu. Kok dia bisa nerawang kan. Kalau kita jumpa ulama dari Jawa ya mungkin kita nggak terlalu heran. Oh ini seorang bule kulit putih, matanya biru. Saya dilihatin seperti ini lama kan. Udah lama, ada sekitar 5 menit. Nama nggak keluar. Saya bingung. Syekh Abdul Qadir beralih ke satu lagi. Ke fukara di sebelah saya yang juga minta nama. Yang dari Indonesia juga? Dari Indonesia juga. Jadi beliau melihatin dia, nggak lama namanya keluar. Diberi nama lah dia, Abdurrahman kan gitu. Habis itu Syekh Abdul Qadir balik lagi ke saya. Melihatin saya lagi, lama lagi. Lama dilihatnya gini. Saya masih ingatan tatapan dia itu yang sangat dalam sekali. Dia seperti melihat lama gitu. Setelah dilihat lama, saya pun bingung lah, ini kenapa saya dilihatin seperti makin ini. Makin deg-degan lah, salah apa ini itu. Apa maksudnya ini kan. Belum pernah saya mendapat pengalaman itu. Ada sekitar 5 menit, 5 menitan lah. Dia melihat saya lama gitu, memperhatikan. Jadi seperti asik dia melihatnya. Habis itu saya baru dia keluar, diberi nama. Keluar nama Siddiq katanya. Makanya Bapak Irawan Santoso Siddiq. Ya, Siddiq itu datang dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Bukan dari kecil berarti itu. Bukan dari kecil, itu datang pemberian dari seorang guru. Jadi itulah saya mendapatkan Siddiq kan gitu. Udah, habis itu saya kaget lah, nervous. Waduh, nama Siddiq. Ini maksudnya apa ini? Saya belum paham. Nah, itulah kisah saya berjumpa dengan sosok Syekh Abdul Qadir As-Sufi dan kesan saya pertama. Nah, waktu itu pada Mosem itulah saya pertama kali mengikuti Mosem, dan Syekh Abdul Qadir sempat memberikan apa istilahnya yang ada dalam video itu, beliau memberikan izin
kepada Syekh Murtada untuk meneruskan pengganti beliau lah, bahasanya sudah menunjuk pengganti. Nah, tapi ini yang kemudian pada akhirnya sempat ada revisi karena ada dialektika. Jadi nanti akan bisa terjawab karena musim-musim selanjutnya nanti akan memberikan jawaban siapa sebenarnya penerus dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Gitu. Jadi bagi fukara di Indonesia, bagi pemirsa Indonesia nanti akan bisa mendapatkan jawaban. Karena saya selalu hadir setiap tahun ke Cape Town untuk mengikuti musim. Jadi saya tahu perkembangan setiap tahun, apa yang terjadi dan apa dan bagaimana yang berlangsung di Syekh Abdul Qadir As-Sufi, dan saya sempat tinggal bersama beliau atas perintah beliau 1 bulan di kota Cape Town. Nah, jadi saya paham apa yang terjadi dalam dinamika ketarekatan gitu. Itu momen yang jarang berarti Bang. Ya, ketemu aja susah. Ya, ketemu aja susah. Jadi sempat di perintahan sebulan. Ya, kemudian muncullah fitnah kan gitu, ujian. Nah, kan. Tapi itu insya Allah akan kita ceritakan pada next session sehingga kita akan bisa tahu jawaban. Maka siapa sebenarnya penerus dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi dari segi ketarekatan dan bagaimana pengajaran beliau. Nah, insya Allah nanti akan kita gambarkan di sesi berikutnya. Insya Allah. Ya, itu kita sudah dengar cerita dari Bapak Irawan Santoso Siddiq atau Pak Siddiq saja ya. Karena kan sudah diberi nama oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Wah, ini ceritanya benar-benar menarik. Saya sampai takjub dengan cerita-cerita Pak Irawan Santoso ini. Ya, itu mungkin dari kami Mahkamah Institut. Tentu nanti untuk berikutnya kita masih menunggu cerita dari Bapak Irawan Santoso Siddiq ini. Cerita-cerita pengalaman beliau selama mengenal Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Kita pun juga ingin mengenal lebih lanjut sosok Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Kebetulan beliau sudah almarhum ya, Pak ya? Ya, sudah tahun 2021 beliau wafat di kota Cape Town, Afrika Selatan. Dari cerita Pak Siddiq itu murid paling banyak di Eropa. Jadi di Indonesia kayaknya tadi pun delegasinya dikit kayaknya Pak Irawan ya. Masih sedikit. Nah, ini momen yang langka, kita bisa dapat cerita dari murid langsung yang bisa ketemu langsung, dan setiap kali ada momen atau acara musim tadi itu Pak Irawan ini selalu datang. Nah, nanti di sesi berikutnya di Mahkamah Institut kita akan dengar cerita lagi dari Pak Siddiq. Ditunggu terus. Kami tunggu cerita dari Pak Siddiq lagi yang lebih menarik lagi. Tetap menyaksikan Mahkamah Institut. Dari saya, sekian dan terima kasih. Mungkin dari Pak Irawan ada penutup? Ya, insya Allah kita akan sambung pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.